بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon maaf. Baik, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai pada marhalah ya, tahapan puasa itu diwajibkan. Jadi ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa puasa Ramadan ini diturunkan dengan dua tahapan. Yang pertama, eee, puasa itu diperintahkan dengan pilihan. Siapa yang ingin berpuasa, maka berpuasa. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi memberikan makan. Eh, Memberikan makan kepada fakir miskin. Ma'a tafdilis siyam. Dan tentunya dari dua pilihan ini, puasa lebih diutamakan. Kemudian al-marhalatus tsaniyah, di tahapan yang kedua, ta'yinus syiyam biduni takhir. Maka turunlah perintah untuk berpuasa tanpa ada pilihan sama sekali. Jadi kalau ada orang yang berpuasa pada saat turunnya perintah yang kedua ini atau tahapan yang kedua ini tentang perintah berpuasa, maka dia harus mengganti ya kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain ya. Hadis Salamah bin Al-Aqwa' ya radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa ketika ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Ayat ini turun karena man arada an yuftir wa yuftada ya wa yuftadiya ya. Ini untuk eee, dalil untuk orang-orang yang eee, ingin tidak berpuasa dan memberikan fidyah atau makan pada fakir miskin. Yakni fa'ala hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha yakni biha qauluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar fa'aujaballahu siyam ainan biduni takhir ya. Sampai kemudian turunlah ayat selanjutnya. Ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang hadir menyaksikan bulan Ramadan maka wajib baginya puasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang berhalangan, ya di antara halangannya adalah sakit atau dalam keadaan safar, maka dia wajib menggantinya di hari lainnya sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dengan turunnya ayat ini, maka ayat sebelumnya menjadi mansukh. Ya, mansukh secara hukum, ayatnya masih ada, tapi hukumnya itu sudah tergantikan dengan hukum yang baru, yaitu puasa Ramadan menjadi wajib tanpa ada pilihan. Kalau sebelumnya bisa memilih ya antara puasa dengan membayar fidyah, maka ketika ayat selanjutnya ini turun, maka tidak ada lagi pilihan. Ya, harus berpuasa. Maka tidak ada pilihan kecuali harus berpuasa Ramadan. Kalau berhalangan tidak memiliki udzur syar'i, maka eh, eh, fa'iddatun min ayyamin akhar. Maka dia harus menggantinya di hari lainnya di luar bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita lanjutkan. Wala yajibus shaum hatta yusbata dukhulus syahr. Ya, kata beliau, eh, tidak wajib berpuasa atau tidak boleh puasa sampai benar-benar kita yakin bahwa bulan Ramadan tersebut telah masuk. Fala yasumu qabla dukhulis syahr, maka tidak boleh ya seseorang itu berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddam la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain. Ya, janganlah kalian atau tidak boleh ya, kalian memulai bulan Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari.
illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa puasa. Misalnya kalau kebetulan memang hari itu puasa Senin Kamis, sudah terbiasa berpuasa atau kebiasaannya mungkin puasa Daud, sepanjang hidupnya puasa Daud, ya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau orang yang memang apa ya, tidak bukan menjadi kebiasaannya, ya tidak boleh seseorang itu mengkhususkan untuk mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelum yakin bahwa bulan Ramadan ini masuk. Maka ini benar-benar harus hati-hati ya. Maka untuk kehati-hatian ya mendingan kita nggak puasa ya. Sebelum masuk Ramadan atau di akhir-akhir Sya'ban ini sebaiknya kita tidak melakukan puasa karena khawatir kita menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wallahu taala alam. Wa yuhkamu bidukhuli syahri Ramadan biwahidin min amrayn. Ya, dan eh, menentukan masuknya bulan Ramadan ini itu cukup dengan satu orang yang melihat hilal. Ya. Alasannya karena dua hal ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini, li amrayn. Al-awwal ya, ru'yatu hilalihi liqaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Yang pertama, seseorang afwan, maksudnya di sini wa yuhtamu bi dukhuli syahri Ramadan biwahidin min amrayn. Ya. Dan masuknya bulan Ramadan ini bisa ditentukan dengan salah satu dari dua hal. Ya, afwan, karena salah baca. Ya, biwahidin min amrayn, salah satu dari dua hal berikut ini. Ya, jadi kita bisa menentukannya dengan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, melihat hilal. Ya, ru'yatul hilal, melihat hilal sebagaimana Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian, ya salah seorang dari kalian, maka berpuasa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasum." Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Tafaqun alaih. Wala yushtaratu an yarahu kulla wahidin bi nafsihi. Dan ini tidak menjadi syarat bahwa setiap orang harus melihat hilal. Ya, bal idza ra'ahu man yattu bi syahadatihi dukhulu asy-syahr wajaba as-saumu 'alal jami'. Cukup satu orang saja. Ya, cukup satu orang yang benar-benar memang kita yakini kejujurannya. Ya, kita yakini bahwa eee, orang ini benar dalam persaksiannya tentang melihat hilal, atau kita yakin bahwa orang ini orang yang jujur, yang bisa dipegang apa kesaksiannya. Ya, kalau salah satu dari kita melihat hilal, ya, maka wajib as-shaum 'alal jami'. Maka kemudian orang ini memberitahukan kepada orang-orang yang banyak, kepada masyarakat bahwa dia melihat hilal dan kita percaya dengan perkataan persaksiannya, maka wajib kita memulai puasa pada hari tersebut. Ya. Jadi tidak mesti setiap orang harus melihat hilal, tidak mesti. Ya. Cukup satu orang saja, ya orang yang terpercaya. Kita percaya persaksiannya. Wa yushtaratu liqabuli syahadati birru'yati an yakuna asy-syahidu balighan, aqilan, musliman, mauthuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi. Nah, ini syarat ya. Dan disyaratkan di antara syarat-syarat eee, diterimanya persaksian seseorang apabila ia mengaku melihat hilal, ya, maka yang pertama adalah harus balik. Balik. Di anak-anak nggak boleh. Muqilan, itu orang gila lebih nggak boleh lagi. Ya. Muslimah, orang kafir tidak boleh diambil persaksiannya. Ya, karena bisa saja dia kadzib atau berbohong.
ya, mawthuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi. Dan dia benar-benar kita yakin bahwa orang ini sehat, orang ini terpercaya, jujur, dengan amanah. Mungkin latar belakangnya kita sudah kenal ya, latar belakangnya sudah diketahui oleh banyak orang. Kalau orang ini benar-benar persaksiannya eh, dapat dipegang atau memang orang ini terkenal jujur, amanah dari setiap amanah yang diembannya. Wa basarihi, termasuk penglihatannya. Ini bukan orang yang buta atau orang yang rabun penglihatannya ya. Jadi harus benar-benar dipastikan dari semua sisi. Ya, berakal, balik, muslim, jujur dan amanah dan bukan orang yang cacat penglihatan atau rabun. Ya. Maka kata beliau di sini ditegaskan fa ammas saghiru, adapun anak kecil fala yathbutu syahru bi syahadatihi, maka ketika anak kecil mengaku melihat hilal maka tidak boleh kita ambil persaksiannya li'annahu la yuthaqu bihi, karena dia belum termasuk orang yang memenuhi syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa aula minhu al majnun, apalagi orang gila. Ya, anak kecil aja yang berakal yang mengaku melihat hilal ya tidak kita terima persaksiannya, apalagi al-majnun, orang yang gila. Ya. Wal kafiru la yathbutu syahru bi syahadatihi aidan. Ya. Begitu pula orang kafir. Ya, tidak boleh kita terima persaksiannya. Ya, sebagaimana li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal ya'ni Ramadan." Faqala, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Qala, "Na'am." Qala, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Qala, "Na'am." Qala, "Ya Bilal, adzin fin nas falyasumu qadan." Akhrajahu as-sab'atu illa Ahmad. Ya. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika ya salah seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya aku melihat hilal, hilal Ramadan." Kemudian Nabi berkata, "Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala?" Orang Arab Badui ini berkata, "Iya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah." Kemudian bertanya lagi, qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa atau yakin, saksi yakin ya maksudnya, yakin bahwa Rasul atau Muhammad adalah utusan Allah? Naam, ya saya bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, umumkan kepada seluruh manusia untuk berpuasa esok harinya." Ya. Dan hadis ini memberikan kita eh, penjelasan bahwa ya Muslim ya selain Muslim tidak boleh diterima persaksiannya. Ini buktinya bahwa ya orang Arab Badui ya mengaku melihat hilal ya sebelum diterima ditanya apakah kamu Muslim atau enggak. Ya, apakah kamu bersaksi bahwa Allah adalah yang berhak satu-satunya sembahan yang berhak disembah? Ternyata ini Muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima persaksian dari seorang Arab Badui. Ini Arab Badui loh, ya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Backgroundnya bukan orang-orang yang memahami ilmu astronomi atau apalah, ya, memahami sains misalnya kalau di zaman kita ya. Ini orang Arab Badui yang melihat hilal. Tapi Rasulullah SAW mengambil persaksiannya dengan menanyakan bahwa apakah dia orang yang beriman, Muslim atau tidak. Ya. Maka setelah orang Arab Badui ini menjelaskan bahwa dia Muslim, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan bahwa besok kita mulai berpuasa Ramadan hanya dengan berpegang persaksian satu orang Arab Badui. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan. وَمَنْ لَا يُوثَقُ بِخَبَرِهِ بِكَوْنِهِ مَعْرُوفًا بِالْكَذْبِ أو
tasarru' aw kana dha'ifal basar bihaitsu la yumkinu an yarahu fala yathbutu asy-syahru bi syahadatihi lisyakki fi sidqihi aw rajahani kadhibihi. Ya, wa yathbutu dukhulu syahri Ramadan khassatan bi syahadati rajul wahid. Ya, wa man la yuthaqu bi khabarihi bi kaunihi ma'rufan bil kadzab. Ya, begitu pula eee, persaksian seseorang ketika mengaku melihat hilal, tapi ternyata orang ini yang mengaku melihat hilal ternyata ma'ruf dengan sifatnya yang selalu bohong. Ya, orang-orang udah tahu kalau orang ini ya sifatnya ya selalu bohong atau bitasarru au kana dhaifal basar, ya atau orangnya orang yang ya kurang teliti. Ya udah ketahuan bahwa orang ini kan orang yang teliti ya, selalu terburu-buru, ya tergesa-gesa dan lain sebagainya, atau dhaiful basar. Termasuk kita tahu bahwa orang ini ma'ruf kelihatannya ini sudah kabur atau rabun, ya. Maka sudah pasti ya persaksian orang ini tidak bisa diterima. Ya, takut karena mungkin dia salah lihat atau takut karena dia bohong. Ya. Maka kalau dia masih memiliki dua sifat ini, ya sering bohong atau dia memiliki cacat dari penglihatannya, maka ya, tidak bisa diterima persaksiannya. Kemudian selanjutnya wa yuthbitu dukhulu syahri Ramadan khassa bi syahadati rajulin wahid. Ya, dan adapun dalil bolehnya menerima persaksian satu orang saja untuk memulai puasa Ramadan adalah sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Taran nasal hilal fa akhbartun tara'an nasu al-hilal akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasama wa amara an-nasa bisiyamihi. Pada hari itu manusia mencari-cari hilal. Ya. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, maka aku pun mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inni ra'aituhu, bahwa aku telah melihat hilal. Fasama wa amara an-nasa bisiyamihi, maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al Hakim. Wa qala ala syarti Muslim. Ya, ala syarti Muslim, dan beliau berkata ala syarti Muslim. Ya, disyaratkan bahwa harus Muslim. Baik, kita lanjutkan ya. Wa man ra'ahu mutayaqqinan ru'yatah wajaba alaihi ikhbaruhu wulatil amri bidzalik. Nah, ini bagi orang yang mengaku melihat hilal. Dia muslim dan terpercaya, dia yakin bahwa dia telah melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk memberitahu kepada amir ya, wulatul amr atau pemimpin yang ada di negara atau di tempat dia tinggal. Wakadzalika man ra'a hilal Syawal wa Dzulhijjah li'annahu yatarattabu 'ala dzalika wajibus shaumul fitr wal hajj wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Nah, ini kaidah ya, kaidah fikih. Wa in ra'ahu wahdahu fi makanin ba'idin la yumkinuhu ikhbaru wulatil amr fa innahu yasum wa yas'a fi isalil khabar ila wulatil amr biqadri ma yastati'. Ya. Ya. Barang siapa yang melihat hilal dengan yakin, wajib untuk memberitahukannya kepada pemerintah. Ya, begitu pula orang yang melihat hilal bulan Syawal atau Dzulhijjah. Ya, sebab
melihat hilal pada saat itu menentukan bulan Syawal dan Zulhijjah. Ya, bisa seseorang itu eee, berbuka puasa, beridul fitri atau berhaji, ya, dan melakukan ibadah haji. Sesuatu yang menjadi penyempurna ini, eee, kaidah fikih ya, dalam fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu, yang, eee, tanpanya itu kewajiban tidak bakalan sempurna, maka untuk memenuhi, kewajiban, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Sesuatu yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib. Jadi melihat hilal, mengabari pemerintah bahwa hilal telah terlihat itu menjadi wajib. Ya. Maka wa ma la apa di sini? Wa in arahu wahdahu. Nah, bagaimana kalau seseorang itu melihat hilal tapi dia sendiri, mungkin di tengah padang pasir atau di tengah hutan, ya tidak ada orang-orang yang ada di atau jauh dari keramaian manusia sehingga dia susah untuk memberitahukan kepada eh, pemerintah atau pemimpin di daerah tersebut, ya karena dia sendiri di suatu daerah. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa innahu yasum wa yas'a fi isalil khabar ila wulatil amr biqadri ma yastati. Maka wajib baginya untuk berpuasa dan dia berusaha agar dia bisa ya menyampaikan kabar tersebut kepada wulatul al-amr, ya, pemerintah, pemimpin di negeri tersebut biqadri ma yastati, sesuai dengan kemampuannya. Terus kemampuannya mungkin dia bisa mengirim surat atau ya segera melakukan perjalanan sampai ke apa, melakukan usaha-usaha semampunya, ya agar ya apa yang dia lihatnya itu atau apa hilal yang dia lihat itu bisa disampaikan kepada pemimpin sehingga orang-orang bisa berpuasa. Wa idza u'lina thubutu syahri min qibalil hukumah birradio au ghairihi wajib al-amalu bidzalika fi dukhuli syahri wa khurujihi fi Ramadan au ghairihi. Nah, ini beliau menyampaikan selanjutnya. Kalau tadi eh, kita berpuasa dengan persaksian satu orang. Nah, gimana selanjutnya ini? Wa idza u'lina thubutus syahr. Apabila masuknya bulan Ramadan ini diumumkan oleh pemerintah, pemerintah setempat, baik itu dengan radio, ya bir radio atau dengan TV atau yang lainnya. Wajibal amalu bidzalik, maka wajib untuk beramal dengan hal tersebut. Ya, baik itu ketika masuknya bulan Ramadan, baik itu selesainya bulan Ramadan atau yang lainnya. Berarti ya, beliau mengatakan bahwa kalau pemerintah mengumumkan bahwa besok puasa atau besok Idul Fitri atau besok masuk bulan Syawal, Dzulhijjah dan lain sebagainya, maka kita wajib beramal dengan ya berita tersebut. Ya. Lianna i'lanahu min qibalil hukumah hujjah syar'iyyah. Karena pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah hujjah syar'iyyah. Yajibul amalu biha. Wajib kita untuk beramal dengannya. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'dina fin nas mu'linan thubutas syahri liyasumu hina sabata indahu sallallahu alaihi wasallam dukulahu. Makanya kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengetahui bahwa ya hilal telah terlihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menyuruh Bilal untuk menyampaikan, ya, mengumumkan kepada manusia. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai pemimpin di masyarakat tersebut, agar manusia ya sepakat bahwa besok berpuasa Ramadan karena telah terlihat hilal
setelah Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumumkannya. Wa ja'ala dzalikal i'lam mulziman lahu bisyam. Maka dengan diumumkannya berita tersebut ya melalui Bilal atas perintah pemerintah yaitu Nabi SAW, maka yulzam mulziman lahum bisyam, maka menjadi wajib bagi orang-orang yang telah mendengarkan pengumuman tersebut untuk berpuasa bulan Ramadan. Wallahu taala. Wa idza sabata dukhulu syahri thubuta syar'iyan fala ibrata nazilat qamar. Nah, beliau apa? Beliau melanjutkan apabila masuknya bulan Ramadan itu telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan syariah, maka tidak ada lagi istilah perhitungan terhadap kedudukan bulan. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya kita melihat ya keadaan bulan lagi karena Nabi SAW apa? Karena pemerintah sudah menetapkan li'anna Nabi SAW eh, allakal hukm apa? Karena Nabi SAW mengaitkan hukumnya dengan melihat Bilal bukan pada kedudukan bulan. Ya, bukan pada kedudukan bulan. Ya. Nabi SAW mengaitkan masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, bukan dengan kedudukan bulan. Makanya ini penting sekali ya. Ya, pentingnya kejujuran atau bagi orang yang melihat hilal tersebut. Nah, kalau dia berbohong berarti ya kebohongannya itu apa? Orang-orang yang berpuasa akibat apa berdosa akibat kebohongan tersebut, maka dia menanggung dosa orang-orang yang banyak. Ala alam. Maka ini benar-benar harus yakin bahwa apa orang yang melihat hilal ini benar-benar harus orang yang percaya, ya. Wa idza sabata dukhulu syahri thubutan sya fa idza sabata dukhulu syahr thubutan syar'iyan fala ibrata manazilal qamar. Maka kalau ya masuknya bulan Ramadan ini telah ditetapkan dengan penetapan syar'i, ya, seperti misalnya penetapan dari pemerintah, maka tidak perlu lagi untuk melihat kedudukan bulan, ya berapa derajat dan lain sebagainya. Lianna Nabi SAW kal hukum bi ru'yatil hilal la bi manazilihi. Karena Nabi SAW mengaitkan masuknya bulan Ramadan dengan melihat, ya bukan dengan kedudukan bulan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Muttafaqun alaih. Apabila kalian melihat Bilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Hadis muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "In syahida syahidani muslimani Fasumu wa aftiru." Di hadis yang lain, apabila dua orang saksi muslim, dua-duanya muslim melihat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tadi eh, apa? Masuknya bulan Ramadan ditentukan salah satu dari dua hal. Tadi yang pertama kita sudah sebutkan, kita bacakan bahwa dengan melihat hilal. Nah, cara yang kedua, kita dapat meyakini bahwa bulan Ramadan itu telah masuk. Ya, kalau ternyata dengan melihat hilal kita tidak bisa menentukan Ramadan, maka cara yang kedua, mimma yuhkamu fihi bidukhuli syahri ikmali syahri as-sabiq qabla salatina yauman apa? Qabla salatina yauman. Nah, cara kedua adalah menyempurnakan bilangan hari sebelumnya menjadi 30. Ya, kalau sebelum Ramadan berarti Sya'ban. Maka kalau ternyata di hari ke apa 29 ternyata kita tidak mampu melihat hilal atau
hilal jadi terhalang, ya seseorang tidak mampu melihat hilal karena mendung misalnya ya, hujan, maka cara yang kedua adalah mengitmamkan atau mengikmal, menyempurnakan hari sebelum bulan sebelumnya itu menjadi 30. Karena bulan Komariah itu ya tidak pernah lebih dari 30 atau tidak pernah kurang dari 29 hari. Wa rubbama yatawalla syahran aw salasa ila arba'ata salasin yauman aw syahran aw salasata ila tis'a wa ishrina yauman. Ya. Jadi ini cara kedua ya, menyempurnakan eee, bulan sebelumnya menjadi 30 karena ya bulan Komariah itu mmm, tidak pernah lebih dari 30 hari dan tidak pernah kurang dari 29 hari. Mhm. Ya, di sini disebutkan ya, ya jumlah bilangan dalam satu bulan Komariah tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin kurang dari 29. Terkadang 2 bulan, ya 3 bulan atau 4 bulan secara berturut-turut berjumlah 30 hari dan terkadang pula terkadang 2, 3 atau 4 bulan secara berturut berjumlah 29 hari. Jadi begitu ya, bulan Komariah itu 29 atau 30. Ya, tidak pernah lebih dari 30 atau tidak pernah kurang dari 29. Ya. Kadang 30 berturut-turut, kadang juga 29 berturut-turut. Makanya cara yang kedua ini, kalau kita terhalang dari hilal, maka cara kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka di hari yang ke-31, maka itu adalah 1 Ramadan. Maka pada hari tersebut kita berpuasa. Maka pada malam hari di tanggal 30 bulan Sya'ban kita sahur. Nah, besoknya kita puasa. Hmm. Wallahu taala alam bisawab. Wa mata tamma as-sabiqu 30 yawman hukima syar'an bidukhuli syahril ladzi yalihi. Ya, beliau melanjutkan, maka apabila bulan yang sebelumnya itu telah sempurna menjadi 30, eh, maka ini telah menjadi hukum syar'i bahwa hari selanjutnya itu sudah masuk ya bulan baru. Ya, wa illam yura al-hilal. Meskipun ya bulan tidak dapat dilihat. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum syahr fa'addu salatin. Ya. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Maksudnya hilal. Fa in gumma, apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, maka fa'addu salasin, maka sempurnakan menjadi 30. Hadis riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Di riwayat Bukhari dengan lafaz yang lain, fa in gub fa in gubba ya gubba alaikum fa akmilu iddata sya'bana salatin. Sama ya, maknanya sama. Apabila kalian terhalangi, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadh min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumma alaihi adda 30 yawman thumma shama. Wa akhrajahu aidan Abu Dawud wa Darqutni wa sahih. Baik. Nah, disebutkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari Aisyah radhiyallahu taala mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul menjaga bulan Sya'ban. Nah, menjaga bulan Sya'ban, eee, apa
semangatnya beribadah, berpuasanya tidak sebanyak di bulan Sya'ban, tidak sebanyak di bulan-bulan yang lainnya. Ya, puasanya sangat lebih banyak di bulan Sya'ban. Tsumma yasumu li ru'yati Ramadan. Kemudian beliau berpuasa dengan melihat hilal, berpuasa Ramadan dengan melihat hilal. Apabila beliau terhalangi dari melihat hilal, maka beliau mencukupkannya menjadi 30 hari, yakni bulan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Daruqutni, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Ya. Jadi kesimpulannya, cara yang kedua, apabila kita tidak mampu melihat hilal, maka dicukupkan 30 hari. Bulan Sya'bannya dicukupkan menjadi 30 hari. Wa bihadhil ahadits tabayyana annahu la yusamu Ramadan qabla ru'yati hilal. Maka dari hadis ini jadi penjelas bagi kita, ya, menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh di bulan Ramadan itu kita berpuasa kecuali ya telah melihat hilal, atau kita telah melihat hilal, atau seseorang telah terlihat hilal dan kita tahu bahwa hilal telah dilihat oleh salah seorang dari antara kita. Fa illam yural hilal mila Sya'ban 30 yauman. Maka jika hilal itu tidak dapat dilihat karena terhalang awan, maka cara kedua disempurnakan menjadi 30 hari. Wala yusamu yaumus salatina minhu sawa'un kanatil lailu sahwan am qiman liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Man shamal yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Maka ini larangan berpuasa, ya. Ini hadis tentang larangan berpuasa di hari Syak, hari orang-orang ragu di hari tersebut apakah puasa atau tidak. Maka kata Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa di hari ya yang meragukan apakah hari ini puasa atau sudah masuk Ramadan atau tidak, faqada asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abul Qasim, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka jadi ini, jika tidak terlihat hilalnya, maka bilangan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari dan tidak berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Ini buat kehati-hatian, ya. Seperti kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa untuk kehati-hatian, ya, tidak boleh berpuasa di hari tanggal 30 bulan Sya'ban, agar kita tidak terjerumus dalam maksiat menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyak, ya, di hari yang diharamkan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian menutup dengan doa, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menutup majelis yang ketiga ini dengan doa, Allahumma waffiqna littiba'il huda wa jannibna asbabal halaki wasyaqa waj'al syahrana hadza lana syahra khairin wa barakatin. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mengikuti petunjuk dan jauhkanlah kami dari seluruh sebab yang dapat mencelakakan dan membinasakan, dan jadikanlah bulan ini, bulan kami ini, yaitu bulan Ramadan, bulan kebaikan dan barakah. Wa'inna fihi ala ta'atik, dan bantulah kami, berikanlah pertolongan kepada kami agar kami mentaatimu pada hari-hari ini. Wajannibna turuqa maksiatik, dan jauhkanlah kami dari jalan-jalan kemaksiatan. Waghfir lana
wa li walidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan ampunilah kami ya Allah beserta orang-orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai juga dari majelis yang ketiga, yaitu tentang hukum berpuasa di bulan Ramadan. Dan kesimpulannya bahwa hukumnya wajib, ya. Dan kita sudah jelaskan tadi, ternyata tahapan puasa Ramadan itu ada dua. Ya, pertama dengan diperintahkan berpuasa dengan dua pilihan, berpuasa boleh dan membayar fidyah boleh, kan tetapi tetap diutamakan dengan berpuasa. Kemudian turun ayat selanjutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, maka barang siapa yang melihat menyaksikan bulan Ramadan maka wajib baginya berpuasa. Maka setelah turun ayat ini maka puasa Ramadan menjadi wajib, ya. Tidak ada lagi pilihan, dan siapa yang tidak sempat berpuasa karena uzur syar'i maka dia wajib mengganti di hari yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Apa yang salah itu dari ana pribadi dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.